bumbu kering ini jangan juga terlalu halus kayak tepung, itu jadinya bukan bumbu kering, tepung kering. Halo sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Udawal. Kali ini kita membuat bumbu kering Minang khas Uda Awal. Seperti biasa, tanpa ada yang dirahasiakan sama sekali, itu pasti. Baik sahabat semua, karena bahannya sudah siap, langsung saja kita eksekusi di dapur Uda Awal. Oke, let's go. Bahan-bahan yang sudah kita siapkan untuk bumbu kering saya sebutkan satu persatu. Ini jumlahnya agak banyak ya, ada 17 macam. Yang pertama ini ada ketumbar ya, yang di tengah-tengah ini ketumbar, kemudian ada cabai Jawa, bunga pala, kemudian kayu manis, kulit manis. Ini yang tipis ini namanya kulit manis seperti saya guys. Ini ada apa namanya, kayu masoi, ini lebih tebal. Nah ini aromanya juga beda ya, kayu manis. Kemudian kapur laga lokal, kemudian ini kaskas, ada daun jeruk, ini daun jeruk. Kemudian bagian luar kita sebutin lagi ya, ini PK, kembang lawang ya, ada nyebut PK, ada kembang lawang. Ini lada hitam atau merica hitam ya. Kemudian cengkeh, alba, biji pala, ini biji pala. Kemudian ini jintan, ini adas. Nah ini hati-hati juga, antara jintan sama adas itu berbeda, walaupun mirip tapi berbeda ya. Kemudian ada kapur laga India. Nah ini dari India ini guys. Kalau ini yang lokal merica atau lada putih. Itu bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat bumbu kering. Oke, kita mulai saja. Ini juga bahan-bahan udah saya juga mau bikin bumbu. Ini sebagian saya taruh di sini ya. Ini nanti mau saya jadikan bumbu kering. Ini hanya sebagian aja, nanti nggak muat. Kebanyakan nanti mau video apa namanya, artisnya nggak kelihatan gitu loh guys. Oke, siap, kita mulai. Blender dulu, blender kasar ya. Ini yang kita butuhkan, bahan-bahan yang tadi. Ini ada plastik, ini agak keras. Di biji pala ini kita geprek dulu nanti sama ini masoi. Ini juga digeprek saja dulu. Ini juga nih cabai Jawa. Jadi masakan Padang pakai cabai Jawa juga. Cabainya orang Jawa. Oke, ini nanti kita geprek. Kemudian yang sudah lemas-lemas ini kita masukin saja. Oke. Ini kita jadikan satu semua. Jadi apa namanya, prosesnya dijadikan satu semua. Nggak ada yang lebih dulu masuknya, sama semua. Oke, ini agak susah nih. Ini juga ada
Ini ada sisa-sisanya tadi. Ini kita geprek. Ini kita geprek saja. Ini gepreknya pakai batu lado juga bisa ya. Pakai palu juga bisa. Oke. Ini kita haluskan saja. Ini tujuannya supaya tidak blendernya. Ini kalau bisa giling bumbu ini di tempat penggilingan bumbu ya. Seperti giling tepung seperti itu. Kalau bikinnya banyak, ini kita bikin sedikit, kira-kira hanya buat 10 kilo rendang. Oke ya, udah cukup lumayan halus, kita satukan aja. Ini sambil jalan ya, biarin aja sambil jalan. Nah, boleh blender kalau banyak-banyak nggak kuat. Ini udah cukup. Kalau blendernya nggak kuat jangan dipaksain ya, dibagi dua aja. Bagi dua. Ini kita mau sangrai. Jadi biar merata, makanya kita blender dulu kasar, blender kasar, kemudian baru kita sangrai biar tujuannya biar rata ya. Ntar ini banyak sisa dalamnya. Ini kita hidupkan apinya. Ini kita sangrai sampai aromanya itu udah kering. Kalau kita pegang ini udah panas. Tadi kan daun jeruknya juga masih mentah ya, belum disangrai. Seperti ini nanti dia kering semua. Oke, setelah kering nanti kita blender kembali. Oke, seperti itu prosesnya. Ini kita sangrai sampai ya, ini udah mulai panas. Ini apinya kita agak kecilin sedikit biar nggak terlalu panas. Ini harus diaduk terus ya, jangan ditinggal, nanti hangus. Ini biar daun jeruknya dan lain-lain biar kering merata. Makanya tujuannya tadi kita blender dulu. Ada juga yang yang masih mentah kemudian disangrai, itu kurang mengena. Jadi tidak merata nanti keringnya.
Kalau seperti ini dia akan merata sama kering semua. Asal jangan kantong yang kering, guys. namanya saja sudah bumbu kering, bumbu kariang. Nah, ini udah mulai kecium. Yang penting kalau kita bikin bumbu ini seperti biasa, kita ngontrol aromanya itu jangan ada yang lebih dominan, harus seimbang, sehingga aromanya itu susah untuk kita bedakan ini aroma apa gitu kan. Jadi kalau ada yang kebanyakan itu kan ketara ya, bisa kita tebak, wah ini aroma seperti cengkehnya kebanyakan atau kayu manis terlalu banyak, itu bisa kita tebak. Berarti itu bumbu itu tidak seimbang. Ya, sering kita akan makan di warung atau bakso, kadang-kadang aroma bawang putihnya itu terlalu kecium, tapi kalau pas itu bawang putihnya itu tidak kecium, jadi bersatu sama yang lain gitu. Oke. Nah, seperti ini kan udah, nah, ini udah panas ini. Kering, nanti kita blender yang dihaluskan lagi. Tapi bumbu kering ini jangan juga terlalu halus kayak tepung, itu jadinya bukan bumbu kering, jadi tepung kering. Kita aduk-aduk aja seperti ini. Oke, ini sudah, petinya sudah cukup, udah mantap guys. Ini kita, ya udah cukup. Ini kita matikan aja apinya. Nanti kita tunggu sebentar biar dingin. Kalau sudah dingin, ini panas enggak guys? Oh, panas sedikit. Kita tunggu, nanti kita blender kembali yang kedua kalinya. Ini agak halus, ini masih kasar ya. Nih masih kasar, kelihatan guys. Ini daun, ini ada yang hijau kayak gini, ini kan ada daun jeruk. Ini kalau kita ini udah remuk, udah udah kering. Oke, ini nanti kedepannya kita ini udah kita kemas ya. Kedepannya nanti kalian kalau tidak mau repot dan lebih murah biayanya, kalau bikin sendiri banyak yang mungkin bumbu yang kebuang, yang nggak kepake, bisa pesan di udah awal. Oke, kita kemas sesuai pesanan. Di situ nanti kita buat juga keterangannya, cara pakainya, aturan pakainya, 1 kilo daging, bumbu keringnya sekian, semuanya akan kita, kalau bisa kita bikinnya juga tutorial cara pemakaian ini. Nanti tinggal menyiapkan daging sama santan, sudah clear, termasuk bumbu basahnya juga, bumbu tumisnya kita kemas juga, lebih mengirit, lebih mudah daripada bikin sendiri. Kalau mau bikin sendiri silahkan, ini bumbunya kita terbuka seperti dari awal saya bilang, kita tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya terbuka. Oke, tidak ada yang dirahasiakan sama sekali, itu pasti. Ini kita blender yang kedua kalinya. Tilap dulu guys, ini sisa-sisa bumbu ini kita bersihkan aja dulu, daripada yang masih mentah-mentah sedikit, tinggal sedikit, tidak jadi masalah lah.
Harap dimaklumi sisa-sisa sedikit. Ini sudah cukup dingin ya. Oke, kita masukkan kembali. Jadi yang punya usaha silahkan, rumah makan atau apa mau bikin sendiri, tapi kalau bisa jangan di blender seperti ini ya. Blender ini kasihan blendernya juga kalau banyak. Kalau sedikit nggak apa-apa. Nih kita masukin aja. Oke, kita start kembali. Ini juga tidak terlalu lama ya kita blender, karena ini sudah halus juga. Tadi udah kita blender, tinggal kita blender sebentar saja. Soal bumbu kering ini juga tidak boleh terlalu halus, nanti jadi tepung bumbu kalau terlalu halus. Ini kita bikin bumbu kering, bukan tepung bumbu. Nah, kita lihat aja, ini udah kelihatan. Ini apa namanya, habis disangrai itu dia di blender itu lebih ringan ketika di blender yang kedua ini, karena udah panas. Oke, kita matikan saja, kita cek dulu udah cukup apa belum, tapi saya rasa sudah. Karena tadi panas-panas kita masukin, jadi seperti ini. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Hop. Ini hasil bumbu kering kita. Gampang bukan? Ini bisa kita buat apa namanya, bumbu kering serbaguna. Nanti kita juga bikin bumbu kering spesial untuk rendang sendiri, untuk nanti untuk kikil sendiri, untuk tergantung kita masak apa. Tapi ada juga ya nanti yang sama seperti cincang sama rendang, itu hampir sama bumbunya ya. Yang lain agak berbeda, tapi pada dasarnya bumbu itu sama saja. Bumbu masak itu saja, hanya yang membedakan proses cara masaknya yang berbeda. Jadi bukan masalah tangan. Ada juga yang bilang tangannya, tangan saya sama tangan sahabat semua itu ya sama, hanya takarannya tentu berbeda. Kalau kita jualan masakan tentu harus konsisten itu kita harus ditimbang. Jadi bumbu kita harus kita timbang. Kalau bumbu itu kita timbang, timbangannya sama, siapapun memasak itu rasanya pasti sama. Kalau bahan yang dipakai juga sama, tetapi yang satu memakai bahannya yang bagus, yang satu memakai bahannya jelek, walaupun timbangannya ukurannya sama, tetap rasanya juga berbeda. Jadi yang saya maksud, siapapun memasak itu pasti rasanya sama. Mungkin sahabat semua sering namanya memasak mie instan. Kalau kita memasak mie instan, karena itu barangnya udah ditimbang semua, itu pasti rasanya sama, kecuali yang satu direbus, yang satu direndam,
yang satu digoreng, itu beda-beda. Itu ya. Baik sahabat semua, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, hidupkan tombol lonceng supaya channel kita ini tetap eksis dan bermanfaat untuk semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kami berikutnya. Oke, siap. Sampai jumpa.